secara bahasa. Allah dari kata laha, artinya asal, pangkal, awal terciptanya segala macam ragam warna alam semesta. Ya, laha juga berarti sumber getar yang menjadi kenyataan. Ya, halo? Ya. Nah, berarti segala sesuatu yang nampak sekarang, Bu, semuanya bersumber dari siapa? Dari mana? Allah. Dari dia. Dari dia, sang laha tadi. Berarti Allah itu ada apa tidak ada? Ada. Ada, wujud. Nah, dari dia, dari Allah, sang laha tadi, tercipta segala sesuatu. Nah, segala sesuatu sebelum nampak, segala sesuatu yang dia ciptakan sebelum nampak, yang ada apa? Sebelum segala sesuatu yang nampak ini ada, yang ada hanya siapa? Allah. Hanya Allah kan? Hanya dia. Nah, Allah pencipta. Kan itu bahasanya. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Berarti Allah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dianya nggak ada, segala sesuatunya yang nggak ada, yang tidak ada menciptakan. Ya, coba kita lihat di dalam Quran bahwa dia adalah pencipta segala sesuatu. Suratnya 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 46. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui barang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. Allah pencipta langit dan bumi. Penciptanya Fatir. Allahumma Fatir. Fatir itu pencipta. Nah, sekarang lihat penciptanya di surat yang lain. Di ayat yang lain 62. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Nah, Allah menciptakan kholiku. Kholik. Yang tadi Fatiro. Pencipta juga kan? Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu berdasarkan karakternya masing-masing. Namanya kholik. Pencipta segala sesuatu dengan karakternya masing-masing. Yang tadi apa? Fatir. Allahumma fatiro. Nah, kalau fatiro menciptakan segala sesuatu berdasarkan fitrahnya, nalurinya, fitrah bawaannya ya. Fatir itu kan fatoro, fitrah. Kalau kholako itu karakternya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan punya fitrah masing-masing dan punya karakternya sendiri. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ada yang menciptakannya yang bernama Allah. Nih kata. Allahu. Ya. Nah, Allahu secara bahasa tadi sudah dijelasin dari kata laha. Artinya asal, pangkal, awal. Ya, awal terciptanya segala sesuatu. Makanya dia pencipta segala sesuatu. Nah, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah membuat, Allah menciptakan. Namanya kitab. Ya, blueprint, grand design. Ya, grand design namanya. Ya, kita lihat ayatnya 57:22. 57:22. Silakan, Nenek mau baca. Nenek lah.
Inilah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Oke, jadi apa yang diciptakan Allah, yang dibuat Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Blueprintnya. Nah, bahasa Qurannya apa? Lauh Mahfuz. Nah, Kitab. Kitab Lauh Mahfuz. Duluan mana film sama skenario-nya? Skenario. Ya? Skenario dulu. Iyalah, baru nyari artisnya kan? Iya. Gitu ya. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan sudah ada kitab Lauh Mahfuz namanya. Ya, dalam bahasa lainnya apa? Grand lain atau Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz itu juga disebut sebagai Quran Majid. Quran Majid ya, suratnya 85, 21, 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 85 Al-Burj ayat 21. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Quran Majid ya. Ya. Quranum Majid. Lanjut 22. Yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Fi lauhin Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz adalah Quran Majid. Quran Majid gitu ya. Quran Majid itu Quran yang mulia. Nah, setelah ada Lauh Mahfuz atau Quran Majid ya, makhluk pertama yang muncul itu namanya apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Jibril. Udah dapat bocoran. Makhluk yang muncul berikutnya namanya Jibril. Dan Jibril lah yang dalam Quran disebutkan sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai kekuatan di sisi Allah. Dan dia ditaati oleh para malaikat. Semua makhluk berikutnya patuh kepada Mas Jibril ini. Ya. Ya, karena dia pimpro-nya. Tahu pimpro? Tahu. Yang komandonya, Bu. Ya. Semuanya taat kepada Mas Jibril tadi. Oke. Surat 81 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Terus? Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Yang ditaati di sana atau di alam malaikat lagi dipercaya. Nah, jadi Jibril adalah, kalau lihat ayat ini ya, adalah makhluk yang disebutkan mempunyai kekuatan di sisinya, ditaati di alam para malaikat. Dan Jibril bertugas menurunkan wahyu yang tadi ya, kitab yang tadi itu. Nah, itu tugasnya Jibril tuh nurunin ke bawahnya. Jadi kalau ada gambar, Bu, misalnya kalau ada ibu mau bangun rumah, kan yang dipersiapkan gambarnya dulu kan? Nah, jadi Jibril itu kalau diumpamakan yang mengeksekusi gambar itu jadi kenyataan. Supaya gambar tadi jadi beneran, kenyataan dia nyari apa, Bu? Nyari tukang. Nyari apa lagi? Materialnya. Lagi. Bahan. Nah, kalau udah komplit bahannya, udah ada tukangnya, tinggal ngasih apa? Penghuni. Ngasih apa? Tugas. Ngasih perintah. Kalau diumpamakan begitu ya? Iya. Nah, jadi dari Allah, kemudian dia buat Lauh Mahfuznya tuh. Nah, diciptakan Jibril sebagai pimpro-nya. Nah, Jibril yang mengatur tuh berikutnya, Bu.
ya, yang mengatur semua apa yang ada di kitab Lauh Mahfuz tadi jadi kenyataan. Itu Jibril yang bertugas, gitu ya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ya, berarti yang pertama apa, Bu? Urutannya Lauh Mahfuz. Setelah Lauh Mahfuz muncul Jibril. Jibril. Setelah Jibrilnya muncul, dia nyiapin apa? Nyiapin bahan sekaligus tukangnya. Nah, bahan-bahan penciptaan alam semesta itu namanya malaikat. Atau semua unsur molekuler di alam semesta. Ya. Kita lihat tugas Jibril di atas tadi belum sampaikan ayatnya. Suratnya surat 26. Pak Sawal mau baca lagi apa mau nunjuk orang lain? Baca, Kang. Oh, baca lagi lah. Ya, 3 sampai 196 ya, 192. Siap, Kang. 26 192. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 192. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Ya, isinya berubah nggak, Pak? Enggak, Kang. Enggak. Dari dulu ya begitu Quran itu ya. Ya. Walaupun ada kasus yang merubah-rubah yang nanti ketahuan. Jadi yang pertama Lauh Mahfuz, berikutnya Jibril, berikutnya muncul malaikat sebagai bahan baku penciptaan alam semesta. Ya. Nah, Allah menurunkan atau menciptakan malaikat itu banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah, bahannya berapa macam? Banyak banget, tidak terhitung. Terhitunglah. Batu, pasir, semen, kayu, bla bla. Masih bisa di list, Bu. Ada belanjaannya kok. Ya, ada nggak 100 macam? Lebih kurang. Kurang lebih ada 100 ya? Ya? Kurang dari 100. Ada Pimpro nggak di sini pernah dapat kontrak bikin perumahan? Berapa listnya? Kan ada daftar belanjanya kan? Iya. Sampai ke paku ada tulisnya, Bu. Paku ada di situ, kawat juga ada. Lem apa misalnya? Lem ada, Bu. Itu kan bahan. Nah, Allah pencipta alam semesta. Sudah ada nih Jibrilnya nih. Kira-kira bahan bakunya berapa macam ya? Berapa banyak, Bu? Berapa jenis lah ya? Banyak banget. Nah, berapa kira-kira, berapa macam, berapa banyak bahannya? Coba lihat ayatnya, surat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 37 ayat 164. Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Oke, terus? Dan sesungguhnya kami benar-benar bersab-sab dalam melaksanakan perintah Allah. Pak Negus pernah berkunjung ke Depok Bangunan nggak? Pernah. Itu kalau kita masuk ke Depok Bangunan atau ke toko bangunan, bahan bangunannya nyampur acak-acakan apa berbaris, Pak? Bersab-sab, ya kan? Bersab-sab lah, paku di mana, kayu di mana, jelas nggak, Pak? Jelas. Coba kalau nyampur batu, pasir, paku, semen nyampur gimana? Susah milihnya. Ya. Jadi malaikat itu juga ada apa, kalau di Depok Bangunan tuh ada raknya sendiri, Pak. Iya, ada ruangannya sendiri, raknya sendiri, itunya sendiri juga, nanti sampai ke detailnya ke dalamnya ada. Ya, misalnya mau nyari apa? Nyari keramik, ya masuk ke ruang keramik, macam-macam keramik kan banyak tuh.
ukurannya segala macam, harganya kan ada, kan masing-masing itu bersab ya Pak ya? Iya. Nggak ditumpuk amburadul, enggak. Kalau kita butuh apa lagi, misalnya butuh, ya semuanya udah sap-sap. Ada ruangannya sendiri, ada raknya sendiri, ada nomor, ya paku, ruangan paku sendiri. Paku berapa? Dipisah nggak Pak? Bisa. Paku 10, paku 7, paku 5, paku 2, paku jalosi, paku apa, reng, kan gitu ya. Paku pentul semuanya. Paku beton. Paku beton sendiri udah ada sapnya masing-masing, Pak. Paku berapa macam. Tapi orang gampang ngambilnya karena jelas sapnya. Ya, jadi malaikat itu begitu. Sesungguhnya kami benar-benar bersap-sap dan siap melaksanakan perintah. Nah, kalau Bapak masuk ke Depok bangunan, ada berapa macam bahan bangunan, Pak? Belum jenisnya, Pak. Misalnya keramik, baru satu macam kan? Belum baru satunya. Macam-macam belum. Paku, besi, misalnya genting. Itu kan baru nyebutin itemnya, Pak. Belum bagiannya di dalam lagi. Nah, kalau diumpamakan begitu ya. Begitu dulu biar ada gambaran ya. Iya, Pak Negus mau bangun rumah. Mesti tahu nggak detail bahannya, mesti beli apa aja? Harus tahu. Harus tahu, gitu ya. Nah, setelah tahu baru bisa memilah-memilih. Nah, Allah memberi informasi, Pak, kepada kita bahwa ada 9.000 jenis bahan bangunan penciptaan alam semesta. 9.000, Pak. Belum dibagi tugasnya lagi dalamnya. Ya. 9.000 itu seperti tadi, paku baru satu jenis nih. Paku, semen kan macam-macam lagi, semen juga. Dan seterusnya kan cat juga macam-macam. Kalau diumpamakan begitu. Coba kita lihat. Surat 3, 124. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Berapa malaikat, Bu? 3.000. 3.000, ada angkanya nggak? Nggak ada. Hah? Ada. Ada angkanya nggak? Berapa? Ada. Ada 3.000. Ya, itu belum lagi kelompok-kelompok kecilnya, baru jumlah jenisnya doang kan? 3.000, lanjut. 165. 165. Ya, 125. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, ditambah berapa lagi sekarang? 5.000. Nah, jadi berapa jumlahnya? 5.000. 8.000. 8.000. Oke, ada tambahan nggak malaikatnya? Tadi 3.000 ditambah 5.000, jadi ada tambahan 8.000. 8.000 ya, ada tambahan. Masih ada tambahan lagi nggak malaikatnya bahannya? Ada. Ada di surat 8 ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Totalnya jadi 9.000. Ya, itu yang baru ketahuan. Ya, yang baru ketahuan jumlahnya, Bu. Ya, coba sekarang lihat 25. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Ya, gelombang pertama berapa? Tadi kan 3.000. Ya, gelombang kedua? 5.000. Gelombang ketiga? 1.000. Nah, totalnya? 9.000. Nah, jadi itu 9.000 baru apanya? Baru jenisnya, belum macam-macamnya ya? Ya, contoh, satu jenis paku misalnya kan? Pakunya paku berapa? Nah, kan macam-macam lagi kan gitu. Iya. Gitu. Jadi sekarang kita dikasih tahu nih jumlah malaikat 9.000. Dan masing-masing itu bergelombang, berkelompok, bersap-sap tadi ya. Nah, itu yang kita tidak
Tahu berapa sapnya, Bu? Ya, kalau ibu bapak beli cat warna apa? Biru apa? Nah, itu yang kita nggak tahu gradasinya tuh. Banyak. Iya. Langit, apa biru tua, apa biru muda, apa biru apa nih, biru apa nih, haru biru apa ya, nggak tahu. Ya, oke. Nah, 9.000 malaikat itulah yang menjadi bahan baku terbentuknya alam semesta. Alam semesta. Nah, gitu ya bahasanya. Kita lihat ayatnya. Surat 3975. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Malaikat berlingkar di sekeliling arsy. Jadi malaikat sebagai pusat kendali alam semesta. Dia berkeliling terus ya. Oke, dibaca lagi di 40 ayat 7-nya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya, berarti malaikat yaitu sebagai pusat kendali alam semesta. Malaikat mengelilingi arsy juga berarti malaikat sebagai bahan penciptaannya alam semesta. Karena semua alam semesta tercipta dari unsur malaikat, termasuk diri kita, Bapak Ibu. Ya. Tahu nggak malaikat kalau kita ini beriman apa tidak? Tahu. Tahu lah, orang dia ada dalam diri kita kan? Iya. Makanya para malaikat tahu siapa orang yang beriman. Ini malaikat juga berdoa tuh ya. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya malaikat juga tahu kalau kita ini bertaubat. Kalau kita ini bandel, tahu loh Bu. Lah iya kan. Kita juga di dalamnya ada unsur malaikatnya ya. Kita berbuat sesuatu dicatat nggak sama dia? Dicatat, yang ngikutin terus. Ya, nah di dalam Quran juga diinformasikan bahwa malaikat itu bersayap. Ya, kita lihat ayatnya ya. Surat 35 ayat 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi malaikat itu diciptakan bersayap, 2 masna. 3 dan 4 juga bisa lebih. Nah, sayap itu dalam bahasa ilmiahnya itu namanya apa? Proton dan elektron. Proton dan elektron dalam sebuah atom. Atom disusun berkumpul menjadi molekul. Molekul disusun berkumpul menjadi apa, Bu? Berikutnya. Tahu. Ya udahlah gitu aja. Ya, nah, apa namanya, malaikat yang bersayap tadi itu mengurus segala urusan, menjaga arsy, menyusun bangunan di alam semesta. Jadi arsy itu artinya bangunan ya, bangunan alam semesta, dari bangunan yang terkecil sederhana sampai yang terumit. Ya gitu. Kalau bangunan sederhana apa? Misalnya plankton cuman satu
unsurnya nggak banyak ya. Manusia unsurnya lebih komplit. Ya, kita lihat surat 69 ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Ya, bahwa yang menjaga arsy adalah 8 malaikat. Gitu nggak ayatnya? Ya. Oke. Maksudnya adalah bahwa setiap arsy, arseton, bangunan akan terbentuk sebagai molekul jika dia mempunyai ikatan yang stabil, yaitu sesuai dengan ikatan gas mulia 8 elektron dan atau ion. Gitu menurut ilmu kimianya ya. Nah, dari 9.000 malaikat tadi, ya 9.000 malaikat tadi dibagi menjadi 19 golongan. Nah, dalam tabel berkala itu baru 18 golongannya. Ada kalau di tabel berkala itu di kimia ada 18 golongannya. Ya. Ukuran 19 golongannya. 74, 30. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Nah, 19 tuh berarti golongannya. Ya. Oh, Jadi 19.000 malaikat dibagi menjadi 19 golongan. Nah, deret golongan kimia yang sekarang ada itu masih 18. Kenapa? Yang satunya belum ketemu dan tidak akan ketemu. Kenapa? Coba kita lihat. Coba tadi kita lihat gelombang malaikat pertama apa malaikat itu? 3. Yang surat 3, Kang. 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. 3, 124 tadi ya. Dibaca lagi. Nah, ini ada kata malaikat apa? Malaikat munzalin. Nah, salah sati alafin itu 3.000. Malaikati munzalin, malaikat yang diturunkan. Malaikat munzalin ya. 125 apa? Malaikat musawwimin. 5.000 malaikat musawwimin. Ya. Nah, malaikat musawwimin apa artinya? Malaikat yang memakai tanda. Berarti malaikat ini punya rumus. Berarti ini ion. Ion ya. Karena ada ion ada rumusnya. Kalau karbon ada C, hidrogen, helium, neon, gitu kan? Misalnya itu kan ada rumusnya ya. Nah, ini namanya malaikat musawwimin. Berapa jumlahnya? Yang malaikat yang ada tandanya? 5.000. 5.000. Nah, di dalam tabel berkala baru ketemu berapa? 118. Masih banyak nggak yang belum ketemu rumusnya? Masih banyak. Masih banyak. Nah, jadi ada malaikat munzalin, ada malaikat musawwimin, ada malaikat murdifin yang tadi tuh. Di surat 8 ayat 9, murdifin itu sinonim. Ya, jadi mirip-mirip nih. Malaikat murdifin. Murdif itu murodip itu sinonim, Bu. Iya. Sama tapi tak serupa gitu ya. Iya. Nah, ini juga punya rumus karena mirip-mirip kan? Iya. Nah, kalau dipisahin ada malaikat yang ion, yang 5.000 ada tandanya. Ada malaikat bion dan super bion. Nah, yang satu golongan ya lagi yang tidak bisa dideteksi itu yang super bion. Nggak ada rumusnya. Berarti yang 3.000 dan yang 1.000. Tapi yang 1.000 ini kan murodip. Murodip itu sinonim, ada rumusnya juga bisa jadi. Tapi entah kapan ketemunya ya. Gitu. Jadi kalau diurut gini ya. Jadi dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zohir, dia yang batin. Sebenarnya itu bercerita proses penciptaan alam semesta. Diawali dari dia menciptakan grand design-nya dulu. Pertama, yang kedua, dia ciptakan Jibril. Nanti yang bertugas sebagai pimpronya ya.
Yang ketiga disiapkan bahan. Allah menciptakan 9.000 malaikat. 3 gelombang. Yang pertama 3.000 diturunkan, yang kedua 5.000 diturunkan, ada tanda, dan 1.000. Ya. Nah, malaikat tadi diciptakan bersap-sap, dibagi 3 gelombang turunnya kan? Gitu. Dan malaikat bersayap-sayap, ada yang 2-2, 3-3, dan 4-4 atau lebih. Nah, malaikat inilah yang kemudian menjadi bahan baku bangunan, bahan baku penciptaan arsy. Jumlahnya 8 tadi ya. 8 elektron atau ikatan gas mulia, 8 elektron atau ion. Nah, dari 9.000 malaikat itu dibagi menjadi 19 golongan. Dan yang satu golongan tadi kan yang superbion tidak terdeteksi ya, rumusnya apa. Nah, malaikat-malaikat tersebut juga punya karakter, sifatnya yang berbeda-beda. Ya, sifatnya atau karakternya ya. Gitu, ada yang dalam bahasa bangunan itu ada yang lembek, ada yang keras gitu ya. Paku juga ada paku beton, ada paku pentul ya. Kalau ibu ya, kalau ibu pengen paku, ini ada beton dipaku, pakai paku pentul kan nggak mungkin. Nggak bisa, pakai paku beton. Nah, malaikat juga punya karakter, punya sifatnya masing-masing. Kita lihat ayatnya 77, 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. 77 ayat 1. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Nah, ini malaikat yang sifatnya membawa kebaikan. Jadi sifatnya membawa kebaikan, urfa ya. Terus? Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Nah, ini berarti sifatnya kecepatan. Oke, terus? Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Nah, menyebar rahmat, berarti dia luas. Oke, terus? Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Ini malaikat punya sifat. Sifatnya seperti kutub utara, kutub selatan, negatif dan positif. Jelas mana utara, mana selatan ya Bu ya. Kalau Ibu punya apa itu namanya? Kompas. Bukan apa semprani apa? Ya, itu besi berani. Besi berani. Itu kan kelihatan utara selatan. Kalau ketemu utara-utara, telah menolak. Nah, kalau sebaliknya utara selatan ya saling. Itu namanya falfarikoti, jadi malaikat yang membedakan. Jadi dia punya kutub negatif, positif, utara, selatan gitu ya. Nah, satu lagi 5. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Falmulkiyati zikro, sifatnya dia mengingatkan. Zikro itu artinya ingat ya. Zikron mengingatkan, zikir ingat. Jadi ada malaikat yang sifatnya juga mengingatkan kita Bu. Ya, baik di dalam diri maupun di luar diri. Kalau di luar diri kita awannya gelap, mendung, Bu. Kasih tahu bentar lagi hujan, ya. Misalnya gitu kan. Dan seterusnya lah, itu satu contoh aja. Jadi malaikat juga punya sifat yang berbeda. Beda, ya. Jika kamu menikmati konten ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.